Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Zahra, perwakilan dari kelompok 4 yang akan membuka presentasi kali ini. Presentasi kali ini bertemakan Kerajaan Tulang Bawang dan Kota Kapur. Hal pertama yang akan saya bahas adalah letak dari Kerajaan Tulang Bawang. Seorang ahli sejarah bernama Dr. J. Narding menduga bahwa pusat pemerintahan kerajaan ini berada di hulu Wai Tulang Bawang, tepatnya berada pada sekitar 20 km dari pusat kota Manggala. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah sejarah singkat. Tidak diketahui secara pasti kapan Kerajaan Tulang Bawang berdiri dan siapa pendirinya. Dari kitab Liu Sungsu yang mengisahkan tentang kekaisaran Cina di bawah pemerintah Kaisar Liu Sung, dikatakan bahwa Tulang Bawang telah menjalin relasi dengan kekaisaran Cina pada akhir abad ke-5 Masehi. Sementara dari berita Cina lainnya dikatakan bahwa kerajaan ini mencapai masa kejayaan pada abad ke-7. Namun, Kerajaan Tulang Bawang pada akhirnya takluk kepada Kerajaan Sriwijaya. Kemudian berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Para ahli menduga bahwa Tulang Bawang ditaklukkan pada sekitar 686 Masehi, sebelum Kerajaan Sriwijaya melakukan perluasan wilayah ke Jawa. Dari prasasti Palas Pasemah diketahui bahwa setelah jatuh ke tangan Sriwijaya, Lampung digunakan sebagai tempat persiapan perang untuk menghadapi kerajaan-kerajaan di Jawa. Selanjutnya ada raja-raja dari Tulang Bawang. Keseluruhan raja Tulang Bawang ada 12, namun sisanya tidak diketahui secara pasti. Nama-nama dari raja kerajaan Tulang Bawang antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Mulonau, pendiri berasal dari Cina. Rio Mangkubumi Kumanta Bumi Loka. Selanjutnya ada Minakpati Pejuri dan Minaktabu Gayau. Hal yang selanjutnya akan saya bahas adalah masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Tulang Bawang diraih bersamaan dengan masa kemunculan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Komoditi andalan Manggala berupa lada hitam. Manggala menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan komoditi sejenisnya yang didapat FOC dari Bandar Banten. Perdagangan tulang bawang yang terus berkembang menyebabkan denyut nadi sungai Tulang Bawang semakin kencang, dan pada masa itu kota Manggala dijadikan Darmaga (BOOM), tempat bersandarnya kapal-kapal dari berbagai pelosok Nusantara, termasuk Singapura. Peninggalan Masjid Kibang, bekas rumah tinggal Pangeran Pangsa Wangsakerta, makam dan petilasan Menak Sengaji dan Ngengulung Sakti. Selanjutnya ada peninggalan hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti arkeologis yang membuat tentang silsilah raja-raja kerajaan Tulang Bawang ataupun informasi penting lainnya. Selain prasasti Palas Pasemah, terdapat prasasti Hara Kuning dari Lampung Utara yang juga menceritakan keadaan pasca di Tulang Bawang ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Benda peninggalan sejarah lainnya ia prasasti Batu Bedil yang ditemukan di Lampung Selatan, akan tetapi prasasti dikondisikan telah dirusak hingga tidak dapat diketahui isinya. Selanjutnya ada kehidupan politik. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Tulang Bawang memiliki sistem pemerintahan demokrasi yang dikenal dengan marga. Dalam bahasa Lampung disebut dengan kata mego atau megou, dan megolo yang berarti marga. Yang utama masuknya pengaruh divide et impera. Penyebabnya penyimpangan marga yang harus ditaati pertama kalinya disebut dengan selapon. Sela berarti duduk bersila atau berhata dengan pun ataupun adalah orang yang dimuliakan. Kerajaan Tulang Bawang menganut sebuah adat yang disebut pepadut, di mana setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan sama untuk menduduki kekuasaan. Karena itulah pemimpin adat selalu berganti-ganti dari segi terahnya dalam menentukan status sosial rakyat. Pembangunan tidak hanya memandang dari garis keturunan saja. Selama orang tersebut mampu menggelar upacara adat yang disebut cakak pepadut, ia berpeluang memperoleh gelar atau status sosial, diantaranya gelar sultan, raja, pangeran, dan dalam. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi.
kehidupan ekonomi. Walaupun banyak sejarawan, ia mengatakan belum ada bukti otentik mengenai eksistensi kerajaan tulang bawang Namo. Beberapa catatan seperti Rumah Oriental 1912-1515 oleh Tomo Flores menyatakan kerajaan tulang bawang pernah mengadakan hubungan dengan kerajaan Sunda di bidang perdagangan. Sejak salah satu kerajaan tertua di Indonesia ini juga terungkap dari catatan yang mengungkapkan bahwa gaya kehidupan kerajaan tulang bawang hampir sama dengan kerajaan Sriwijaya. Ia memfokuskan kepada pengembangan potensi sungai. Perekonomian kerajaan tulang bawang ditunjak dari perdagangan lada dengan mengandalkan sebuah bandar kecil yaitu Tanggurujo. Bandar ini sangat penting pada masa abad ke-16 karena di masa tersebut terjadi hubungan dagang dengan kerajaan Banten dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang fokus pada komoditi lada pada 1668. Fort Menggala dikenal sebagai kota lintas perdagangan yang amat ramai pada masa kekuasaan Hindia Belanda yang terjadi di abad ke-19. Jual beli lada dan perlabuhan Tanggurajo merupakan salah satu faktor yang menguntungkan bagi kota Menggala. Belanda ini pernah membangun pelayaran di Menggala. Kota ini menjadi penghubungan antara Lampung dengan Jawa dan Singapura. Bangunan Tanggurojo sudah direkonstruksi pada masa Gubernur Syahroidin tahun 2010. Kemudian saat ini hanya digunakan untuk di acara adat atau kegiatan pemerintahan daerah tulang bawang. Perkenalkan, nama saya Damar Jati. Di sini saya akan melanjutkan yaitu kehidupan sosial, agama dan budaya. Agama yang dianut oleh kerajaan tulang bawang adalah agama Islam yang ditandai dari adanya bangunan masjid Kibang di sekitar Manggala. Kehidupan masyarakat tulang bawang ketika ditemukan oleh Ising pada abad ke masih menganut sistem yang dapat dibilang tradisional. Meski demikian, mereka sudah pandai membuat kerajinan tangan dari logam, besi, dan membuat gula aren. Kedua, ada penyebab runtuhnya. Pada sekitar tahun 1920, kerajaan tulang bawang mulai mengalami kemunduran dikarenakan perkembangan teknologi pada transportasi, yaitu kereta api yang membuka jalur lintasan antara Tanjung Karang Palembang sehingga menyebabkan transportasi sungai mulai beralih ke darat. Sungai Tulang Bawang yang dulu menjadi sarana dagang bagi masyarakat saat ini hanya menjadi saksi bisu masa kejayaan kerajaan tulang bawang karena sudah tidak beroperasi lagi. Prasasti kedudukan bukit yang ditemukan di Palembang menyebutkan bahwa pada saat itu kerajaan Sriwijaya melakukan ekspedisi yang bertujuan untuk menaklukkan daerah-daerah lain, terutama di pulau-pulau yang berada di barat Indonesia. Perkembangan kerajaan maritim ini membuat kerajaan tulang bawang yang dulu bersinar lambat laun redup karena keberadaan pesatnya kemajuan kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, ada kerajaan Kota Kapur. Letak kerajaan Kota Kapur memiliki daerah kekuasaan di sekitar Kota Kapur, Kecamatan Mando Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Kota Kapur secara geografis berupa daratan tinggi, perbukitan, daratan sedang, dan juga pesisir yang menghadap Selat Bangka. Kontur tanah yang berada di pusat kerajaan Kota Kapur adalah bergelombang tetapi lemah. Kota Kapur menjadi strategis karena Selat Bangka berada di tepat tengah antara Laut Jawa bagian selatan dan Laut Cina Selatan bagian utara dengan Selat Malaka. Kerajaan Kota Kapur. Mengutip buku Sejarah Nasional Indonesia karya Edi Hernandi 2013 nomor 132 pada tahun 1994, penelitian yang dilakukan di Kota Kapur, Pulau Bangka, diperoleh suatu petunjuk tentang adanya sebuah kekuasaan di daerah itu sejak masa sebelum kemunculan kerajaan Sriwijaya. Pusat kekuasaan ini meninggalkan temuan-temuan arkeologi berupa sisa-sisa sebuah bangunan candi Hindu aliran Vaishnava. Kerajaan Kota Kapur diperkirakan berdiri pada abad ke-5 sampai 6 Masehi yang dibuktikan dengan 4 buah arca Wisnu dengan gaya lagam pre-angkor. Selain itu, adanya kerajaan Kota Kapur dibuktikan dengan adanya benteng yang lebih tua dengan kerajaan Sriwijaya. Oke, selanjutnya ada sejarah singkat penamaan Kota Kapur. Penamaan Kota Kapur merujuk dari kekayaan daerah tersebut yang merupakan sentra penghasil kayu kapur. Peradaban kerajaan Kota Kapur dikarenakan
pada dahulu merupakan jalur perdagangan internasional yang pada abad ke-17 Selat Malaka adalah pintu gerbang terpenting sebagai jalur keluar masuk perdagangan Cina dan India ke Indonesia. Kapal angin seringkali melakukan bongkar muat di pesisir kawasan Kota Kapur sehingga terbentuk pusat pemukiman. Akibatnya, aktivitas perdagangan Kota Kapur semakin besar. Kehidupan politik. Terkait dengan riwayat kepemimpinan di kerajaan Kota Kapur, belum terdapat data yang menunjukkan siapa raja-raja yang pernah menjadi pemimpin dan berkuasa. Namun demikian, dapat diketahui bahwa kehidupan di wilayah tersebut dilindungi dengan keberadaan benteng pertahanan yang terbuat dari tanah dan bentuknya memanjang. Tinggi benteng tersebut mencapai 2-3 meter. Benteng ini dibuat dalam bentuk 2 tanggul, yang setiap tanggulnya memiliki panjang berkisar 1.200 meter dan 350 meter. Berdasarkan penanggalan pada tanggul, diketahui bahwa usianya mencapai 530 hingga 870 Masehi, terhitung sejak pertengahan abad 6. Benteng itulah yang sudah banyak berperan dalam mempertahankan wilayah dari serangan Kerajaan Sriwijaya di masa akhir abad 7 Masehi. Pada saat itu Sriwijaya berupaya melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Namun akhirnya Sriwijaya berhasil menguasai Pulau Bangka yang ditandai dengan inskripsi Sriwijaya 686 Masehi. Sangat disayangkan, potensi yang dimiliki kerajaan Kota Kapur berupa perdagangan maritim yang kuat menjadikan wilayah ini menjadi sasaran banyak negara. Hingga akhirnya Kota Kapur terkena dampak politik ekspansi yang dilakukan kerajaan lain. Oke, selanjutnya kehidupan ekonomi. Kegiatan ekonomi di wilayah ini tidak jauh dari wilayah pesisir sebab letaknya yang memang berdekatan dengan laut, sehingga menyebabkan masyarakat mencari cara bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dengan hal-hal yang dekat dengan mereka, sehingga terbentuklah pusat perdagangan maritim. Kehidupan sosial. Masyarakat yang tinggal di wilayah kerajaan Kota Kapur memiliki hubungan sosial yang terjalin dengan banyak pihak, termasuk juga kawasan yang ada di luar daerah Bangka. Apabila dilihat dari arkeolog yang ditemukan, daerah yang telah menjadi hubungan tersebut yakni Kamboja dan Hindia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sabrina. Saya akan membacakan halaman 18 dan 19. Kehidupan agama dan kehidupan budaya. Kehidupan agama dari masyarakat Kota Kapur bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan kerajaan yang berupa Arca Wisnu dan juga Arca Durga Mahisasura Mardini. Arca tersebut dapat disimpulkan bahwa agama yang kebanyakan dianut oleh masyarakat daerah setempat pada saat itu adalah Hindu Waisnawa. Kehidupan budaya di daerah ini dipengaruhi oleh hubungan dagang dengan kerajaan Kota Kapur. Dengan banyak wilayah, contoh kebudayaan yang mencerminkan hal tersebut yakni tampak pada arca Dewa Wisnu yang mana menggunakan langgang berangkor. Di samping itu, budaya di daerah ini dapat dilihat dari tembikar yang dibuat oleh masyarakat setempat dengan tipe okeo. Perlu Anda ketahui tembikar tersebut merupakan bentuk dari akulturasi yang terjadi antara Kamboja dan dengan kerajaan Kota Kapur. Ada pula tembikar Arikmedu yang banyak mendapatkan pengaruh dari budaya India Selatan. Tembikar tersebut berbentuk manik-manik yang terbuat dari batu karnelian, serta kepercayaan masyarakat daerah setempat. Selanjutnya ada silsilah raja. Dalam sejarah kerajaan Kota Kapur belum ditemukan literatur yang menyebutkan siapa raja yang telah memimpin sejak awal berdirinya hingga masa keruntuhannya. Oleh karena itu, kini Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sedang berupaya melakukan penelitian terkait dengan hal tersebut. Izin melanjutkan yaitu ada masa kejayaan. Apabila diamati dari letak geografis, kerajaan Kota Kapur pernah sampai pada masa kejayaan.
Hal tersebut didukung dengan berita dari Tiongkok yang dibawa oleh seseorang yang bernama Velhain di tahun 1436 Masehi. Dalam berita tersebut dikabarkan bahwa secara umum tanah yang ada di wilayah Pulau Bangka merupakan tanah yang subur, bahkan bisa menghasilkan jumlah produksi lebih tinggi. Beberapa produksi yang dihasilkan diantaranya yaitu arak yang dibuat menggunakan getah aren serta produksi garam. Selain itu, ada pula lada sebagai salah satu hasil bumi terbesar di wilayah ini. Berdasarkan rujuknya, yang lain diperkirakan bahwa timah menjadi produk yang banyak dipasarkan sejak berdirinya kerajaan Kota Kapur. Timah jika diartikan membawa bahasa Sanskerta yang maka disebut wangka. Masyarakat di Pulau Bangka lebih banyak menyebutnya dengan istilah tersebut. Diketahui bahwa istilah tersebut telah termuat dalam sastra India yang berjudul Milindrapanta di abad 1 sebelum Masehi. Di samping istilah tersebut dikenal juga Swarna Bumi yang berarti Sumatera. Dari aktivitas perdagangan yang ada komoditi yang banyak dibeli yaitu besi tuangan, kain sutra, barang pecah belah, dan pot bunga yang dibuat menggunakan bahan tembaga. Masyarakat membeli barang-barang tersebut dari para pedagang yang mampir di wilayah Pulau Bangka. Dan pada masa itu wilayah perairan di Selat Bangka menjadi jalur perdagangan internasional yang cukup ramai. Di sini dijumpai banyak sekali kapal asing. Bahkan di tempat ini juga menjadi markas bagi mereka ingin melancar aksinya dengan merompak. Posisi dari Selat Bangka juga sekaligus menjadi gerbang strategis jika ingin menuju ke Palembang melewati Sungai Musi serta menjadi pusat kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. Karena hal ini kemudian pada saat itu Raja Dapuntah yang sedang Kerajaan Sriwijaya melakukan penyerangan tersebut adalah karena ingin menguasai semua jalur perdagangan yang ada seluruh pantai Sumatera. Yang ada di seluruh pantai Sumatera, termasuk di dalam Kerajaan Perlak yang ada di Aceh dan Kerajaan Tulang Bawang di Lampung. Taktik tersebut juga dilakukan di Kerajaan Kota Kapur, yang mana dilakukan dengan cara memberikan tawaran kerjasama. Penawaran tersebut yaitu berupa diangkatnya pihak Kota Kapur sebagai armada yang mengamankan wilayah laut, yang mana nantinya akan menjamin perdagangan keberhasilan Sriwijaya. Dalam menaklukkan wilayah Bangka, hal inilah yang menjadi sebab runtuhnya kerajaan yang ada di wilayah Kota Kapur. Kedudukan Kerajaan Sriwijaya ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Kota Kapur. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Sriwijaya telah berkuasa di wilayah ini sejak tahun 686 Masehi. Ketiga, ada prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka di desa Kota Kapur, Mendoa Barat, Kabupaten Bangka. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Palawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Prasasti ini dilaporkan penemuannya oleh J.K. van der Meulen pada bulan Desember 1892 dan merupakan prasasti pertama yang ditemukan mengenai kedaulatan Sriwijaya. Orang pertama yang menganalisis prasasti ini adalah Haji Kern, seorang ahli epigrafi bangsa Belanda yang bekerja pada Batavia's Genootschap di Batavia. Dan pada mulanya ia menganggap Sriwijaya adalah nama seorang raja, Georg Kodeslah, yang kemudian mengungkapkan bahwa Sriwijaya adalah nama sebuah kerajaan di Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Suatu kerajaan yang kuat dan pernah menguasai bagian barat Nusantara, semenanjung Malaya dan Thailand bagian selatan. Hingga tahun 2012 prasasti Kota Kapur berada di Rijksmuseum
atau Museum Kerajaan di Amsterdam, negeri Belanda, dengan satu dipinjamkan oleh Museum Nasional. Berikut adalah presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.